Baik, saya ucapkan selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dalam memperingati Hari Pentakosta. Sebelum itu, mari saya berikan kesempatan bagi kita untuk masuk saat teduh. Kita akan mengangkat pujian Tuhan berada di bait suci. Say
Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan, silakan duduk kembali. Nas pemimpin kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Yesaya pasal 36 ayat 25 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Kita akan mengangkat pujian jemaat, dihapuskan dosaku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian, nyanyikanlah nyanyian PKJ 27.
Firman Tuhan masih tetap berdiri. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara, membawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawa oleh GI Citra Simanjuntak. Sebelum itu, mari kita akan mengangkat satu pujian mengatakan Roh Kudus kau hadir di sini.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan kita diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji Tuhan. Terlebih kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya hanya akan menyampaikan khotbahnya Bapak Gembala kita, karena memang keadaannya sangatlah mepet dan kejadiannya sungguh tidak pernah kita duga, sehingga apa yang akan kita dengarkan pada hari ini mungkin tidak akan sama seperti yang biasanya Bapak Gembala kita sampaikan. Tetapi saya percaya firman Tuhan baik itu singkat maupun lama semuanya berkuasa untuk menolong kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar kalau kami ada sebagaimana ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, bukan karena hebatnya kami, bukan karena kami dalam keadaan sehat, tetapi karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan masih memberi anugerah dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan kesempatan mulia bagi kami, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkuasa atas hidup kami. Tuhan menjamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan ketika kami membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu tertanam dan berdiam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai, Roh Kudus-Mu yang memampukan, sehingga pada saat ini hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita membuka dari Yohanes, pertama dari Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Kita bergantian membacakannya. Saya ayat 7, Bapak Ibu Saudara ayat ke-8 sampai ayat 15 kita bergantian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, dia akan mengucapkan dunia akan dosa, kebenaran dan kehakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tapi sekarang kamu belum dapat menangnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku, sebab dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Satu lagi dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kita
Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakan. Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kembali kedua ayat yang kita baca adalah suatu keadaan yang terjadi pada saat ketika Yesus terangkat naik ke surga. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nas yang menjadi pusat utama kita pada hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, yaitu apa yang menjadi kewajiban sebagai orang-orang percaya, apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang percaya ketika Roh Kudus Tuhan, Roh Tuhan telah dicurahkan bagi kita semua. Saya akan membacakan bagi kita semua Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tepat hari ini adalah hari perayaan ataupun peringatan hari Pentakosta, ya, hari yang ke-50. Kalau kita melihat dari di warta kita dijelaskan bahwa hari Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus, dan kita semua sudah memahami itu, dan Yesus sendiri yang memanteraikan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Setelah Yesus naik ke surga, itulah yang diberikannya bagi murid-murid yang ada pada saat itu, dan dikhususkan lagi murid-murid mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau dikatakan mereka yang percaya, berarti bisa jadi ada yang belum percaya kepada Yesus di antara mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani disebutkan Pentekoste, yang artinya adalah hari yang ke-50. Hari ke-50 setelah 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Dan Yesus menggenapinya melalui kehadiran Roh Kudus, ya. Mari kita akan kembali kepada ayat yang ke-8. Pada ayat yang ke-8, Yesus memulai dengan kata kamu. Kamu, ya. Kata kamu memiliki pengertian bahwa Tuhan Yesus sedang menuju kepada murid-murid. Kamu bukan kepada satu orang saja, tetapi kepada semua murid-murid yang ada pada saat itu. Kata kamu yang memiliki pengertian bahwa Yesus menunjuk kepada murid-murid yang sudah percaya kepada Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberikan pengertian kata kamu ini menjadi suatu tujuan penting bagi setiap orang-orang yang percaya pada saat itu, bagi setiap mereka murid-murid itu. Supaya apa? Supaya mereka menjadi saksi bagi Kristus. Kamu telah menerima urapan Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan, dan Yesus sudah memenuhi mereka yang percaya dengan kuasa Roh Kudus. Untuk itu mereka punya tugas dari Yesus. Mereka punya tugas yang mulia. Mereka punya pekerjaan yang agung dari Yesus, yaitu apa? Meneruskan pekerjaan Yesus di bumi. Meneruskan pekerjaan Yesus. Pekerjaan Yesus apa? Memberitakan Injil, menjadi saksi bagi dunia ini, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, ya.
juga bukan hanya murid-murid yang ada pada saat itu, tetapi termasuk juga saya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, atau ada yang masih belum percaya kepada Tuhan? Ya, saya yakin tidak ada. Kita boleh ada di tempat ini karena kita meyakini, mengimani bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita adalah orang-orang percaya yang Yesus maksud juga. Dan ayat 8 ini juga disampaikan kepada kita yang sudah diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita semua memiliki Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita, menolong. Sebab Yesus sudah menganugerahkannya bagi kita semua. Nah, tugas ini juga diberikan kepada kita supaya kita harus menjadi saksi bagi Yesus selama kita masih di bumi ini. Selama kita masih di dunia ini, kita punya tanggung jawab, punya suatu tugas yang tidak bisa kita elakkan dari diri kita, yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tentu kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Menjadi murid Tuhan Yesus tidak mengenal usia, Bapak Ibu. Kita sudah melihat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya pada saat itu. Tidak ada yang usia-usia muda, hanya seberapa. Mereka dari usia-usia yang lanjut. Dari hal ini kita tidak bisa mengunci pemahaman kita bahwa menjadi Kristus itu harus diawali dari orang muda. Tetapi menjadi saksi Kristus, melayani Tuhan, setiap orang yang sudah menerima Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Baik kita muda, baik kita tua, kita menjadi saksi bagi Dia. Keadaan ataupun usia tidak membatasi. Jadi firman ini, ayat yang ke-8 ini disampaikan kepada setiap kita yang sudah menerima Yesus. Tidak ada kecualinya. Tidak ada kecuali hanya hamba Tuhan, hanya majelis, tidak ada kecuali seperti itu. Hanya guru-guru sekolah minggu tidak seperti itu. Tetapi semua yang percaya kepada Yesus, dia adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita semua adalah murid-murid Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, biarlah kita boleh menggenggam juga apa yang menjadi pesan Tuhan pada saat itu, apa yang Tuhan perintahkan pada saat itu. Kita genggam, kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai apa? Sebagai wujud dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bukan suatu beban yang harus kita pikul dengan keterpaksaan, tetapi suatu tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari hal ini jelaslah bagi kita melihat bahwa Tuhan kita mengurapi setiap orang yang percaya kepadanya dengan kuasanya. Dan Yesus juga mengurapi orang-orang yang percaya saja, ya. Bukan benda-benda mati, bukan juga barang-barang yang lainnya, bahkan bukan orang-orang yang tidak percaya, tetapi kuasa Tuhan ada di dalam diri orang-orang yang percaya. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, marilah kita memiliki suatu kesadaran yang besar bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Kita punya tanggung jawab yang mulia, yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Yang kedua, Yesus memulai dengan kata kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ya. Kuasa yang bagaimana? Kuasa yang Yesus maksud bukanlah sekadar kuasa ataupun suatu kekuatan yang berasal dari standar manusia.
kuasa kekuasaan yang bekerja dan bertindak. Ya. Orang yang berkuasa belum tentu bertindak, tetapi orang yang penuh kuasa dia akan selalu bertindak. Dan kuasa yang Yesus maksudkan pada bagian ini adalah kuasa yang berasal daripada Tuhan. Ya. Kalau kita menerima kuasa yang dari Tuhan, kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk bertindak melakukan hal-hal yang benar. Dalam bagian tulisan Lukas, baik itu di Injil Lukas maupun di Kisah Para Rasul, dia menekankan bahwa kuasa Roh Kudus itu termasuk kekuasaan yang untuk mengusir roh-roh jahat. Mengusir roh-roh jahat dan juga urapan untuk menyembuhkan orang yang sakit, ya, menyembuhkan orang yang sakit. Dan kedua hal ini menjadi suatu tanda yang penting dalam penyertaan pemberitaan kerajaan Allah. Tidak usah kita jauh-jauh mengusir kuasa roh jahat bagi diri orang lain. Mengusir kuasa roh jahat dari dalam diri kita pun kita diberi kuasa untuk mengusirnya. Ya, Bapak Ibu, tanpa kita sadari seringkali roh jahat itu berkuasa dalam hidup kita. Roh jahat itu menguasai hidup kita. Kenapa? Sedangkan Yesus berkata bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka memiliki kuasa Allah untuk melawan Roh Kudus dan melawan roh jahat dari dirinya. Tetapi masih banyak orang-orang yang jahat. Kita bisa merasakannya dalam diri kita dan kita bisa menjawab kenapa seringkali lebih dominan kuasa roh jahat dalam diri kita. Karena kita mungkin belum memiliki kuasa untuk melawannya. Yesus berkata setiap orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia memiliki kuasa untuk mengusir kejahatan dari dirinya. Kita tidak usah jauh-jauh mengusir roh jahat dari diri orang, tetapi kita kembali kepada diri kita. Bagaimana kita setiap hari berjuang melawan iblis, duri yang ada di dalam daging kita. Yesus mau supaya roh-roh jahat yang masih hinggap di dalam diri kita, pikiran-pikiran yang kotor, perbuatan-perbuatan curang itu, kita buang dari diri kita. Sebab kita punya kuasa untuk membuangnya. Kita punya kuasa. Sebab apa? Roh Kudus itu di dalam diri kita ini berdiam. Untuk itulah kita berkuasa untuk melawan roh jahat yang seringkali mampir dalam diri kita. Amin. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal sederhana yang perlu kita lakukan dalam diri kita ketika pikiran jahat sudah mulai datang di pikiran kita, kita bisa melawannya, mengusirnya. Ketika pemikiran-pemikiran negatif datang kepada kita, kita harus mengusirnya. Karena kita punya kuasa untuk tidak dikuasai oleh pikiran yang negatif. Kita punya kuasa untuk tidak menjadi orang yang jahat. Sebab Yesus sudah memeteraikan Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam hal ini kita punya kuasa, kita terlebih melihat di dalam diri kita. Punya kuasa untuk mengusir roh jahat. Dan juga kita punya kuasa untuk menolong diri kita melalui kekuatan Roh Kudus. Dengan apa yang Yesus sampaikan, bahwa setiap orang yang percaya pada Dia memiliki kuasa, tentu kita melihat kuasa yang bagaimana, ya, kuasa untuk apa? Seperti yang saya bilang, dalam hal sederhana dalam diri kita, kuasa untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam diri kita.
Kemudian Yesus memberikan kuasa bagi orang percaya memberikan kuasa menjadi saksi bagi Kristus. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesus memberikan kuasa kepada kita supaya kita bersaksi kepada dunia tentang Yesus. Mengapa Tuhan memberikan kuasa kepada kita oleh anugerahnya di dalam Roh Kudus? Kita adalah orang-orang berdosa, tetapi Tuhan memberi kita iman, kepercayaan, dan anugerah itu memberikan kita tanggung jawab untuk menjadi saksi bagi Kristus. Yesus berkata bahkan sampai ke ujung bumi, tetapi sebelum kita sampai ke ujung bumi menyampaikan saksi tentang Yesus, kita harus menjadi saksi dulu di ujung pintu rumah kita. Amin. Kita harus menjadi saksi Kristus di dalam rumah kita, baik itu dalam perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita. Kepada siapa? Kepada keluarga kita seisi rumah. Orang tua kepada anak, dan anak kepada orang tua. Kita harus menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Bapa yang baik, sehingga kita ataupun para bapa menyaksikan melalui diri bahwa Bapa yang baik itu seperti ini, memberikan kasih yang murni kepada anak-anaknya. Bahwa Yesus juga menjadi seorang ibu yang baik, yang selalu menolong anak-anaknya, menopang anak-anaknya yang jatuh, seringkali jatuh. Kasih Kristus juga kita bisa melihat seperti kasih seorang ibu. Ketika kehidupan yang benar itu kita lakukan dalam hidup kita, saling melihat, saling memberkati, sehingga kita saling menyaksikan kebaikan Tuhan, dan kebaikan itu akan keluar dari rumah kita. Kita menjadi saksi tentang kebaikan Tuhan, menjadi Bapa yang baik, menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang anak yang taat kepada Bapa, sama seperti Yesus yang selalu taat kepada Bapa sampai akhir hidupnya. Menjadi saksi kepada seluruh dunia ini. Yesus berkata kepada murid-murid bahwa mereka harus menyaksikan kebaikan, menyaksikan tentang Yesus ke seluruh tempat yang ada pada saat itu, bahkan ujung dunia. Dan benar, pelayanan mereka sampai ke ujung bumi. Buktinya saat ini kita boleh menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus. Menjadi saksi dalam bahasa Yunani marturos, martir, yaitu menjadi pribadi yang lebih efektif lagi, menjadi seorang yang percaya, yang rela mati demi Kristus, demi memberitakan Injil. Mati martir, mati syahid, mati di dalam Kristus, mati karena kebenaran Kristus. Ya. Ayat yang ke-8 jelas sekali Tuhan Yesus tekankan bahwa orang-orang yang percaya akan menjadi saksi, tidak hanya dengan perkataan, tetapi dengan tindakan. Bahkan jika seluruh hidup ini harus berakhir karena kebenaran, itu harus dilakukan sebagai orang-orang yang percaya, menjadi saksi, saksi yang hidup. Kita harus menjadi saksi Kristus di dunia ini melalui kehidupan kita, Bapak Ibu. Zaman sekarang itu zaman modern, ya, zaman teknologi, dan zaman yang segala sesuatunya serba maju, ya. Jadi kita bisa menjadi saksi, kita bisa menyaksikan, memberitakan kebaikan Tuhan melalui hidup kita dan menggunakan segala apa yang kita punya. Kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan melalui hidup kita yang masih ada sampai saat ini. Kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur
baik sampai saat ini. Jangan kita mengabaikan Tuhan kita karena kita masih sehat. Kita menunda waktu. Tuhan tidak mesti menunggu. Kita harus selalu menenteng firman kemana-mana. Tetapi yang terpenting itu adalah hidup kita. Hidup kita yang benar. Ketika hidup kita benar, itu sudah menjadi bagian dari kesaksian hidup kita. Kemudian kita menyaksikan kebaikan Tuhan melalui harta kita. Menjadi pribadi yang tidak lagi memperhitungkan segala sesuatu, tetapi kita menunjukkan bahwa apa yang kita punya semua dari Tuhan. Kita mau menjadi berkat dan kita diberkati oleh Tuhan. Ketika hidup kita menjadi seorang yang loyal, kita menjadi seorang yang baik, orang akan melihat bahwa hidup kita adalah pribadi yang dipenuhi kuasa Roh Tuhan. Kemudian menyaksikan kebaikan Tuhan melalui keberhasilan kita. Ketika kita menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil dalam pekerjaan, dalam studi, jadilah rendah hati dan jadilah membanggakan Tuhan. Sebab dengan cara demikian kita sedang menyatakan kebaikan Tuhan. Kita berhasil karena Tuhan yang baik kepada kita, bukan karena semata-mata kita sendiri. Bahkan di dalam duka kita pun kita harus menyaksikan Tuhan. Bagaimana kita menyaksikan Tuhan? Kita sedang berduka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan kita, Tuhan bersama kita. Amin. Dalam segala keadaan kita, Tuhan tidak meninggalkan. Itulah sebabnya dalam duka cita pun kita harus tetap menyaksikan kebaikan Tuhan. Kebaikan yang bagaimana? Kebaikan Tuhan yang nyata. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di dalam keadaan duka sekalipun. Roh Kudusnya tidak pernah pergi, tetapi Dia selalu ada di dalam hidup kita. Tadi malam kami sedang menyaksikan sebuah film, kisah dari istri seorang pendeta, ya, yang dimana kehidupannya dilecehkan oleh seorang yang memiliki kehidupan yang jahat. Dia berkata apa? Ada hal yang penting dia bagikan dalam hidupnya. Kenapa dia tetap bertahan mengasihi Tuhan? Hal yang paling poin terpenting dari apa yang dia sampaikan adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak membiarkan kami. Dia menjaga. Dan dia berkata bahwa melalui setiap persoalan, duka, kekecewaan yang dia alami, Tuhan akan bukakan jalan. Ya. Untuk itu dalam hal ini juga Bapak Ibu, kita juga harus menjadi saksi, tetap menyaksikan kebaikan Tuhan. Bahkan dalam duka kita pun ada kebaikan Tuhan. Sebab segala apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik dalam dirinya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ucapan Tuhan atau Roh Kudus tercurah dalam hidup kita, status kita bukan hanya sekedar saksi, ya. Jadi kamu saksi asal melihat saja. Tetapi ketika kita punya status gelar sebagai saksi, ya, kita sedang memikul tugas dan tanggung jawab dan amanat agung Tuhan sedang dibebankan dalam hidup kita, dijadikan menjadi bagian terpenting dalam hidup kita. Kita harus senantiasa sebagai orang-orang atau umat yang sudah percaya di dalam Tuhan, mari kita menyadari bahwa kita adalah saksi yang aktif, bukan saksi yang pasif. Saksi yang aktif, kita selalu bersaksi
dalam hidup kita bahwa Yesus itu telah dibuatkan sejak zaman perjanjian lama dan telah digenapkan dalam perjanjian baru. Kita harus selalu menyaksikan itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bahkan kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita terus berjuang menyaksikan, memberitakan tentang kelahirannya yang ajaib, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus tidak hanya cukup lahir saja ke dunia, Dia juga mengalami penderitaan, kematian, dan kebangkitan yang di beberapa minggu lalu kita sudah merayakannya. Bahkan tidak hanya sekedar bangkit, tetapi kita punya Yesus yang naik ke surga. Hal itu menjadi bukti bahwa Tuhan kita Maha Kuasa dan hidup. Tuhan kita punya Tuhan yang Maha Kuasa dan hidup. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima tugas yang Tuhan beri. Kita tidak hanya sekedar mengenal Yesus naik ke surga, tetapi kita memegang apa yang sudah Tuhan beri dan kita lakukan dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan memiliki kuasa untuk berbuat baik. Di dalam kisah para Rasul 10 ayat yang ke-38. Kisah para Rasul ayat yang ke-38, saya membacakannya bagi kita semua. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Yesus, pribadi Yesus orang Nazaret itu, awal dari pelayanan Yesus, ya, ketika Dia sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di sana Yesus menerima urapan Roh Kudus. Allah memberi kuasa kepada Yesus Kristus, dan itulah menjadi awal. Dan dengan kuasa yang Allah berikan, dengan itulah Yesus menjalankan tugas panggilannya, melayani di dunia ini. Kuasa Tuhan hadir dalam hidup pribadi Yesus, dan itulah yang terus bekerja sampai akhirnya Yesus terangkat naik ke surga. Setiap orang-orang yang sudah percaya diurapi oleh Roh Kudus, dimateraikan dengan urapan Roh Kudus, mereka tentunya memiliki kuasa ilahi dalam hidupnya. Mereka sebenarnya tidak lagi manusia yang mudah goyah, sekalipun terkadang masih terkena godaan, tetapi setiap orang yang sudah benar-benar dimeteraikan kuasa Roh Kudus, mereka memiliki kuasa yang ilahi. Tuhan Yesus mengerjakan kuasa-kuasa ilahi dalam pelayanannya, yaitu Yesus melakukan penyembuhan. Ya, jelas kita sudah melihatnya, kita sudah tahu bahwa Yesus banyak melakukan mujizat, penyembuhan dalam pelayanannya. Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yesus menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan. Yesus penuh kuasa untuk melakukan suatu hal-hal ajaib itu selama pelayanannya. Yesus melakukan mujizat. Mujizat pertama yang Yesus lakukan dalam pelayanannya adalah Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan banyak mujizat lain yang Yesus lakukan. Bahkan tidak hanya itu juga yang Yesus lakukan. Ketika Roh Kudus telah dimeteraikan, Yesus menjadi pribadi yang memiliki hati yang rela. Dikatakan di dalam Kisah 10 ayat 38 tadi, rela berkeliling, berjalan kaki, hanya untuk menginjili orang-orang yang tidak
yang percaya. Yesus menjadi seorang penolong sejati bagi orang-orang yang lemah. Yesus menjadi seorang yang rela memberikan waktunya, berkeliling, memberitakan firman, bahkan mengajar orang sampai memiliki murid 12. Dan terlebih melakukan suatu tindakan-tindakan kebaikan. Tuhan Yesus dalam hal ini dipahami sebagai karya Allah. Karya Allah mengunjungi umatnya ke bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita patut menjadikan Yesus menjadi teladan bagi kita dalam hal memberitakan Injil. Amin. Kita patut, dan bahkan itu Yesuslah satu-satunya pribadi yang sejati yang patut kita jadikan teladan untuk menjadi saksi. Kita teladani kesetiaannya, kita teladani kebaikan hatinya, kita teladani kerelaan hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama perjalanan pelayanan Yesus pelayanan tidak pernah naik kendaraan, ya. Yesus hanya bermodalkan GL, ya, goyang lutut, ya, jalan kaki. Yesus dan murid-murid hanya modal itu, dan dia tidak putus asa. Bahkan tidak hanya berjalan berkeliling, banyak badai yang Yesus alami untuk melayani. Bahkan diusir, Yesus alami. Dan itu harus menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu. Kita memiliki hati yang rela, hati yang rela untuk memberi sedikit waktu melayani Tuhan. Kita tidak usah jauh-jauh melayani Tuhan berkeliling, ya Bapak Ibu. Melayani Tuhan di dalam gereja saja. Mari kita memberikan teladan Yesus, ya. Memiliki hati yang rela melayani Tuhan. Amin. Kerelaan hati, jika kita adalah pribadi yang sulit memberikan waktu, gak ikhlas, gak rela membagi waktu melayani Tuhan, mari kita mengingat kepada Yesus. Yesus yang adalah putra Allah, dia tidak pernah menolak, dia tidak pernah bersungut-sungut, tidak menggerutu. Bahkan pelayanan Yesus menghasilkan murid-murid. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, mari kita meneladani Yesus, ya. Dalam hal ini, dalam hari Pentakosta ini, biarlah kuasa Roh Kudus itu semakin berkuasa dalam hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang memiliki teladan seperti teladan Yesus, ya. Memiliki hati yang rela. Sebagaimanapun perjalanan kita melayani Tuhan, kita terus memberikan hati yang rela melayani Dia. Kita memberikan hati yang rela untuk berbuat baik sebagai orang percaya, bukan sebagai suatu tuntutan, ya, tetapi sebagai orang yang percaya, menolong orang lain. Dan juga kita menjadi orang-orang percaya yang rela mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain itu tidak mudah. Tetapi jika Roh Kudus itu berkuasa dalam hidup kita, maka kita memiliki hati yang rela untuk mau berdoa bagi orang lain. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Yesus memberikan kuasa kepada orang-orang yang percaya, yaitu kuasa untuk mengerjakan segala sesuatu yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 35, di situ mengisahkan tentang perjuangan seorang Maria ketika Yesus memilih dia menjadi alat untuk kelahiran Yesus Kristus. Sesuatu hal yang mustahil patut dilakukan oleh seorang Maria
Yesus memberi kuasa untuk kita bisa melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat sekilas tentang seorang Maria yang melahirkan Yesus, satu hal yang dipikirkan secara manusia, bagaimana mungkin Yesus bisa lahir tanpa Maria menikah? Bagaimana mungkin? Tetapi itu mungkin Yesus lakukan. Dan hal yang kedua adalah keselamatan seorang Maria, keamanannya, ya. Oleh kuasa Tuhan, Yesus yang lahir di luar tanpa menikah, Maria aman dan dia selamat bisa melahirkan Yesus dengan baik. Kenapa dikatakan aman? Karena menurut tradisi Yahudi bahwa wanita yang hamil di luar nikah akan mendapatkan hukuman yang mengerikan. Tidak ada pengampunan bagi perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah. Itu dipandang hina, dirajam dengan batu, bahkan dijatuhkan ke dalam jurang, bahkan juga dibuang ke dalam sumur. Kemudian sumur itu ditutup dengan batu yang besar sampai perempuan itu mati. Tetapi oleh kuasa Tuhan, hal itu tidak terjadi bagi Maria. Dan kita sudah menyaksikan itu. Kita selalu melihatnya, mengenangnya ketika di bulan Desember. Kita melihat dijelaskan bahwa Maria baik-baik saja, ada jalan keluar Tuhan berikan. Ketika Tuhan mempercayakan hal yang mustahil untuk kita kerjakan, tentu Tuhan akan memberikan kuasa bagi kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan yang akan membukakan jalan, Tuhan yang akan memampukan kita. Kalau kita memiliki suatu kelemahan, tetapi Tuhan memilih kita melayani Dia, berarti Tuhan punya anugerah besar dalam diri kita. Tuhan tidak sembarang memilih orang, tetapi Dia tahu setiap orang-orang yang Dia pilih. Dan kita adalah orang-orang yang lemah. Tanpa kuasa Tuhan, kita tidak pernah bisa melakukan apa-apa di dalam hidup kita. Jangankan hal-hal yang sulit, hal-hal yang sederhana saja terkadang sulit bagi kita. Tetapi dengan anugerah Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, kita diberikan kuasa untuk mengerjakan hal-hal yang mustahil bisa untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu, tetapi Yesus menjanjikan Roh penghibur dalam hidup kita. Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita, sehingga kepergiannya memberi kita kekuatan. Kepergian Yesus naik ke surga memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kepergian Yesus Kristus ke surga memberikan kita kuasa untuk berbuat baik. Ingat Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita tentu memiliki kuasa untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah menahan kebaikan yang ada di dalam diri kita. Tetapi marilah kita melakukannya dalam hidup kita. Dan kita memiliki kuasa untuk melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Sebab apa? Yesus, Roh Kudusnya telah dimeteraikan dalam hidup kita. Dan ketika kita hendak melakukan apa yang hendak baik, yang baik di hadapan Tuhan, mari kita melakukannya sama seperti Yesus melakukannya sewaktu melayani di dunia ini. Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menuntut firman Tuhan,
Mari kita menaikkan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya undang singer untuk maju. Ya
Iman kami semakin diteguhkan, bahkan kami semakin dibangkitkan untuk menjadi orang-orang percaya yang menjadikan Yesus teladan sejati dalam hidup kami. Setia melayani Tuhan, rela berkorban, rela untuk memberi waktu untuk Tuhan, rela untuk mendoakan sesama kami, dan rela untuk mendukung pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya silakan duduk kembali. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, gembala, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Citra atas pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Kami juga mengundang ibadah di tempat ini. Jika belum ada tempat beribadah, mungkin ada di antara kita yang baru pertama sekali hadir di tempat ini, saya persilakan untuk berdiri. Ya, puji Tuhan belum ada. Ya, Bapak Ibu, ada pengumuman bagi kita. Yang pertama adalah turut berduka cita. Ya, Bapak Ibu kemarin telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Ayah tercinta dari Ibu Gembala kita, Ibu Yosefina Purba, dan ayah mertua dari Bapak Gembala kita, Bapak Erwin Simanjuntak. Nama Bapak ini adalah Bapak Berani Purba. Bapak Berani Purba, ya, Berani. Kita doakan bersama kiranya Tuhan menguatkan keluarga, ya. Tuhan menguatkan keluarga besar yang ditinggalkan, diberikan kekuatan, ketabahan, penghiburan dari Roh Kudus untuk menghadapi apa yang sedang terjadi saat ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah disaksikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak terkasih ini tidak sedang sakit, ya. Dia tidak sedang sakit, dia tidak sedang mengeluh. Bahkan seperti kesaksian Pak Erwin, pagi mereka masih bertemu, ya, karena memang di samping rumahnya Pak Erwin ada rumahnya kami yang sedang dibangun. Nah, jadi pulang Bapak ini sering ke sana hampir setiap hari, masih bertemu dengan Pak Erwin, masih sapa, bahkan masih menyapa Daniel, ya. Tapi dalam istirahat siang Tuhan memanggil Bapak Berani Purba pulang, terkasih kami, dalam keadaan tidur. Beliau dipanggil Tuhan, Bapak Ibu. Sungguh kepergian yang mengejutkan secara manusia, tetapi kepergian yang sungguh damai secara iman kita. Ya, jadi dalam keadaan tidur, Bapak Ibu, tidur, dan tidur itu menjadi tidur untuk selama-lamanya. Yang tidak bangun tepat jam 3 sore, ternyata kemarin pas Kak Erwin telepon saya, itu adalah jam mereka mengetahui bahwa pulang sudah dipanggil Tuhan. Ya, Kak Erwin menangis. Awalnya saya pikir Daniel yang kenapa-napa, Bapak Ibu, karena sambil menangis Pak Erwin berkata terakhir Daniel. Ya, saya kaget. Saya tanya, kenapa Daniel? Bukan Daniel, tapi bilangnya Daniel sudah pulang. Nah, kami keluarga besar sangat kaget, ya, karena yang kami tahu yang punya riwayat penyakit itu natural, ya, Mama, Ibu terkasihnya Ibu Vina. Nah, kalau kami yang kami tahu pulang ini tidak sakit, gitu. Nah, ini adalah, tapi itulah kita tidak pernah bisa menebak rencana Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita, entah kita sedang saat sakit, sedang saat sehat, sedang saat duduk, sedang saat berjalan, kita tidak pernah tahu.
Kita hanya bisa menunggu waktunya Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu saya juga mendapat kabar dari Pak Erwin bahwa pemakaman tidak dilakukan pada hari Selasa, tetapi besok hari Senin. Jadi nanti jemaat yang akan melayat boleh di hari ini, dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Ovi, Bapak Ketua Majelis kita sendiri. Tapi sebelumnya saya akan melanjutkan ini dulu ya, warta kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa 10 malam ya. Hari ini adalah hari yang terakhir. Mari kita tetap setia sampai hari yang terakhir ini menaikkan pokok-pokok doa kita. Doa yang ke-10 yang terakhir ya. Kita percaya bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan dengan hati yang sungguh, tidak ada yang sia-sia. Semua pasti akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ya, mari yang belum bergabung ya sampai hari yang ke-9, mari kita bergabung bersama-sama, dan linknya akan kami kirimkan karena yang menjadi hostnya sudah berganti, ditukar ya. Jadi saya nanti seperti tadi malam, ya nanti akan kami kirimkan, dan ini adalah doa yang terakhir Bapak Ibu. Biarlah kuasa Roh Kudus itu membangkitkan semangat kita. Amin. Saya rindu kita banyak yang hadir bersama-sama berdoa nanti malam jam 9, hanya setengah jam sampai jam 9:30. Jam setengah 9 ya, 21:30. Ya, persembahan sukarela ya, persembahan sukarela kita sudah memberikan sukarela untuk pernikahan Guru Injil Erita, rekan hamba Tuhan GKR Gedong, yaitu senilai 400.000 dan sudah ditransfer oleh Guru Injil Erwin, Bapak Gembala kita sendiri. Ya, Bapak Ibu, untuk undangan pernikahan Evangelis Julinda Telang Dharma, karena keadaan yang begitu mendadak, Bapak Gembala membatalkan kepergian kita karena masih suasana duka. Tetapi berkat yang akan kita berikan akan tetap sampai kepada hambanya dan akan ditransfer oleh gembala kita sendiri nanti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada Selasa Ceria. Kebaktian Selasa Ceria diadakan di gereja pukul 15 WIB sampai 16.30 WIB. Kalau kita berpikir kok lama, bagi kami itu tidak lama karena itu adalah belajar. Nanggung sebenarnya, tapi kita hanya membatasi sampai segitu saja. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami juga rindu apabila kami ada kesalahan, kami rindu kami diberikan masukan yang baik ya. Kami mohon maaf karena memang kebetulan saya sendiri yang menghubungkannya, ada kesalahan di hari Selasa kemarin ya, dan itu sungguh tidak ada kesadaran dari kami guru-guru sekolah minggu ya. Kesalahannya adalah ada murid kami yang tidak memakai masker ya. Jadi aku pun baru sadar setelah ada perhatian dari jemaat kita ya. Dan saya juga berkata kepada saudari Sibora, dan dia ternyata juga tidak sadar. Dan namanya manusia tidak luput dari yang namanya kehilafan. Bapak Ibu, kami selalu rindu masukan dan motivasi selalu diberikan kepada kami untuk kemajuan pelayanan sekolah minggu. Ya, kemudian jemputan sekolah minggu, selalu ada jemputan sekolah minggu setiap minggu jam 6.30 WIB ya. Jadi Bapak Ibu mohon anak-anak sekolah minggu dipersiapkan mereka dari rumah supaya mereka boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik dan juga boleh merasakan suasana sekolah minggu bersama-sama. Kemudian next, ya protokol kesehatan ya, kita mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Kemudian persembahan 16 Mei Selasa Ceria, saya sudah membicarakannya kepada Bapak Gembala kita, karena kami akan, kenapa ada persembahan, kami akan memperlengkapi mereka dengan alat-alat tulis, pensil warna, buku. Tujuan kami supaya tidak membebani keuangan sekolah
baik ya. Jadi ini kemarin juga saya mau menyampaikan ke Pak Erwi supaya dijelaskan juga. Tapi kalau sudah berjalan, takutnya ada banyak pemikiran yang lain. Kemana? Nah, jadi saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu bahwa itu untuk mereka kembali. Ya, itu saja pengumuman, dan untuk selanjutan ke layar saya persilakan kepada Bapak Ovi. Shalom. Shalom. Kami ucapkan terima kasih kepada Evangelis Citra yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman-Nya yang sebagai menjadi kekuatan dan penolong bagi kita semua. Amin. Kami pengurus dan jemaat mengucapkan turut berduka cita juga atas berpulangnya orang tua dari Ibu Gembala, yaitu Bapak Rani Purba yang sudah dibangun di hadapan Tuhan. Semua keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Seperti biasanya juga, ini saya terbang sedikit karena beberapa waktu yang lalu kita juga kedukaan, tapi kita sempat jalankan kata persembahan sukarela. Nanti sebentar juga saya minta Bapak Ibu Saudara yang bersedia, mungkin dari kita akan memberikan persembahan sukarela untuk keluarga dari Ibu Gembala kita. Untuk masalah jumlah tidak ditentukan, ini hanya sukarela saja. Dan yang kedua, tadi pagi kita dapat telepon dari Bapak Gembala bahwa nanti sebentar jam 1 ada ibadah penghiburan di HR Muhammad di rumah duka dari Ibu Yusufina Purba, dan diharapkan untuk jemaat untuk ikut ibadah di sana. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin ke sana, dari gereja mungkin menyiapkan transportasi mobil, dan kalau ada yang ingin pakai kendaraan sendiri silakan, atau yang mau bergabung nanti konfirmasi kepada Bapak Emmanuel untuk mengatur transportasinya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih, dan mungkin ada pertimbangan lagi sekalian sama doa syafaat dari Evangelis Citra. Kami persilakan. Ya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita. Tidak lupa, jangan lupa kita mendoakan terkhusus buat keluarga Bapak Gembala kita yang sedang berduka hari ini. Kita berdoa supaya Tuhan menguatkan mereka dan memberkati setiap keluarga yang ditinggal. Kemudian kita mendukung dalam doa untuk acara ibadah yang akan dilakukan hari ini jam 1 dan juga jam 4 nanti. Kita doakan supaya semuanya berjalan dengan baik dan proses segala sesuatu yang diperlukan boleh ditolong oleh Tuhan. Dan juga rencana jemaat yang ingin berangkat ke sana, kita doakan supaya perjalanan juga diberkati oleh Tuhan. Kita tiba di sana dengan selamat, kita sehat, sehingga kita bisa boleh mengikuti proses doa nanti siang ini. Ya, Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Biarlah Tuhan semua puji-pujian kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa di sorga, kami juga Tuhan sudah merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah juga Tuhan firman-Mu terus berkuasa dalam hidup kami. Ya Tuhan, saat ini kami datang menaikkan pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat keluarga kami yang sedang berduka. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menguatkan dan memberikan sukacita penghiburan bagi kami seluruh keluarga yang ditinggalkan. Terkhusus Tuhan kami berdoa buat
Tuhan mereka tidak berlarut dalam kesedihan melalui duka yang saat ini terjadi dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan buat Natula, istri dari almarhum Bapak Berani. Tuhan kuatkan, Tuhan beri iman yang teguh di dalam Tuhan untuk menerima apa yang sedang menimpa hidupnya saat ini Tuhan. Biarlah tidak ada kekecewaan di dalam Tuhan, tetapi sukacita di dalam Tuhan semakin berlimpah. Sebab satu hal yang dipercaya, bahwa suami tercinta tidak meninggalkan istri tanpa suatu tujuan yang baik. Tetapi almarhum boleh pergi ke rumah Bapa dan sudah tenang bersama Bapa di surga. Seluruh keluarga ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menguatkan mereka. Roh penghibur Tuhan curahkan dalam hidup mereka, sehingga Tuhan seluruh keluarga besar, baik yang ada di Surabaya ini maupun yang ada di Medan ya Tuhan, boleh dikuatkan dan tidak turut di dalam kesedihan, berlarut-larut di dalam kesedihan, tetapi mereka kuat dan mereka percaya bahwa Bapa terkasih kami sudah tenang bersama dengan Tuhan, sudah bahagia bersama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah penghiburan yang akan ditangani oleh jemaat GKR Kota Damai pada jam 1 ini nanti Tuhan. Engkau berkati setiap kami juga yang akan melayani Engkau, dan terlebih juga Tuhan seluruh jemaat-Mu, bahkan juga jemaat-Mu yang rindu ingin menghadiri ibadah penghiburan ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau tolong sertai, lindungi, berikan kekuatan ya Tuhan. Proses perjalanan dari sini ke HR ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga Tuhan seluruh jemaat GKR Kota Damai boleh tiba dengan selamat dan boleh mengikuti proses ibadah penghiburan ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah penghiburan yang akan dilaksanakan pada pukul 4 sore ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati ibadah penghiburan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini Tuhan tidak lupa berdoa ya Bapa untuk negara kami Indonesia ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga memulihkan negara kami Indonesia ini. Tuhan berikan keadilan, Tuhan memberkati setiap para pemimpin yang sudah Tuhan pilih untuk bekerja di Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati setiap aparat, anggota, tentara negara Indonesia. Tuhan berkati setiap mereka dan setiap mereka yang terlibat untuk menjaga keamanan di Indonesia ini. Tuhan urapi, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka, terutama Tuhan mereka yang sedang berjuang untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi saudara kami yang di Papua. Engkau menjamah setiap teroris Tuhan yang mengganggu ketenangan negara rakyat Indonesia Tuhan. Engkau ubahkan hati mereka, Engkau pulihkan, Engkau jamah mereka Tuhan, supaya mereka boleh berubah dari hidupnya yang jahat, berjalan kepada kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat para tim medis Tuhan, garda terdepan. Tuhan tolong mereka juga, Tuhan kuatkan, berikan kesehatan juga ya Tuhan, di mana mereka Tuhan yang maju ke depan untuk menangani virus yang mematikan yang sedang mengancam negara kami Indonesia ini Bapa, virus COVID-19. Tuhan tolong mereka, biarlah Tuhan bekerja melalui mereka, dan juga Tuhan yang terus memakai mereka menjadi alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia ini. Kami rindu Tuhan, COVID-19 bahkan segala virus-virus mematikan yang ada saat ini boleh dihancurkan dengan kuasa darah Yesus, dan juga Tuhan Indonesia ini boleh dipulihkan dari segala problem-problem yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan negara Indonesia kami ke dalam tangan Tuhan dan segala pergumulannya ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GKR Kota Damai. Biarlah Tuhan juga menyertai kehidupan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Apabila mereka Tuhan sedang di dalam pergumulan berat, kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan turut bekerja ya Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi jemaat-Mu ini ya Tuhan. Berikan
Bapa, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan membukakan jalan, dan Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi jemaat GKR Kota Damai. Berkati anak-anakmu yang sedang studi ya Bapa, berikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan untuk mereka boleh menjalankan studi mereka dengan penuh hikmat Tuhan, dan mereka Tuhan boleh diberkati Tuhan, bertumbuh menjadi anak-anak yang berhasil dalam proses studi mereka dan juga memiliki masa depan yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan seluruh pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala program kami yang kami programkan boleh kami jalankan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan seluruh doa-doa ini dalam tangan Tuhan. Banyak doa-doa kami ya Tuhan yang mungkin belum bisa kami sampaikan satu persatu, tetapi kami percaya ya Bapa, Engkau selalu mengetahui isi hati kami. Engkau mendengar setiap doa kami, dan Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami ke depan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sebagaimana Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Selanjutnya saya persilakan kepada Yudas. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum itu, saya akan melandaskan persembahan kita dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang 2 Korintus pasal 7. Maaf, 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Mari kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan anggur baru bercurah. Oh,
Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, berdoa dan berberkat. Sebelum saya menutup dengan doa, ada pesan dari Bapak Immanuel. Nanti yang ikut mobil kita berangkat dari gereja ini tepat jam 11. Jadi Bapak Ibu yang ingin ikut mobil jam 11 sudah ada di gereja ini dan kita akan berangkat. Ya, itu saja. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita menghadap kepada Tuhan. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita, di mana Tuhan kita berfirman kepada kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersatu teduh, ibadah kita